Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk melobi Uni Eropa agar mau menunda penerapan Undang-Undang Anti Deforestasi atau EUDR yang rencananya berlaku pada 2025 mendatang. Pemerintah Malaysia dan Indonesia sebagai produsen minyak sawit utama dunia menilai regulasi itu merugikan karena menghambat ekspor kelapa sawit dan produk turunannya ke Uni Eropa. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Edi Martono dalam pertemuannya dengan pengusaha dan petani sawit di Putrajaya, Malaysia menyatakan bersepakat untuk menolak aturan Uni Eropa itu. Pengusaha mendukung pemerintah kedua negara untuk melakukan lobi ke Uni Eropa. Menurut Edi, petani plasma di Malaysia dan Indonesia belum siap menerapkan klausul EUDR yang terlalu ketat. Selain itu, belum seluruh perusahaan sawit yang bisa untuk melakukan pemisahan proses rantai pasok minyak kelapa sawitnya. Kebijakan itu nantinya bisa menyulitkan dan menghambat kinerja perusahaan. Hal ini terjadi karena mereka harus memisahkan TBS atau tandan buah segar plasma dan perusahaan. Hingga pengangkutan pun juga harus dipisahkan antara plasma dan perusahaan. Petani kita belum siap, masalah segregasi sangat memberatkan kita karena kita harus memisahkan TBS, plasma dan perusahaan. Tangki harus dipisahkan, bahkan pengangkutan minyak sawit plasma dan perusahaan juga harus dipisahkan. Ini akan menyulitkan kita dan menghambat kita, ujar Edi Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Nantinya, hasil keputusan dari permohonan penundaan itu akan diputuskan di Belgia Oktober mendatang. Sambil menunggu hasil keputusan itu, pihak Malaysia dan Indonesia juga mengundang otoritas Uni Eropa untuk langsung meninjau kondisi petani kelapa sawit di kedua negara. Indonesia maupun Malaysia berharap hasil keputusan Uni Eropa tidak mengkategorikan kedua negara sebagai high risk country dalam implementasi EUDR. Musababnya, kategori high risk country dalam EUDR berisiko memukul seluruh produk perkebunan, tidak hanya sawit tapi juga termasuk kakao, karet dan kayu. Sebelumnya, staf khusus Menteri Perdagangan Bara Hasibuan menyatakan bahwa kebijakan EUDR adalah gaya perang dagang baru. Menurutnya, Uni Eropa akan melakukan segala cara untuk memproteksi pasar dan produknya dalam lingkup perdagangan global, termasuk menghambat minyak sawit Indonesia. Adapun, komoditas rantai pasokan yang menjadi acuan implementasi EUDR diantaranya minyak sawit, kakao, kopi, kayu yang akan ditinjau lebih ketat. Peraturan ini akan memastikan apakah komoditas alam dan produk turunannya yang masuk ke Uni Eropa terbebas dari deforestasi. Padahal, kenyataannya, impor Uni Eropa merupakan salah satu pendorong deforestasi global terbesar selama tahun 1990 hingga 2008. Benua biru itu menyumbang 36% deforestasi global bahan nabati dan sekitar 25% deforestasi global bahan hewani. Melansir Businesscom, juru bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pemerintah telah melobi Belanda untuk mendukung Indonesia dalam pengimplementasian EUDR oleh Uni Eropa. Indonesia melobi Belanda untuk menghapus EUDR ini, salah satunya karena Belanda adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Tapi pada saat yang sama kita juga melakukan lobi ke negara-negara lain, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal.